datang di Sarinembah Farm, teman-teman. Seorang sahabat meminta agar saya menerangkan perbedaan antara kompos dan pupuk dan juga aplikasi dan kegunaannya, serta apa itu mulsa, apa itu humus. Pusing mendengarnya. Saya adalah petani hemat, teman-teman, sehingga saya akan mencoba menerangkan kepada teman-teman apa itu kompos, apa itu pupuk, apa itu mulsa, apa itu humus dari sudut pandang saya, yakni petani yang hemat, yang mencoba bahan-bahan yang ada di sekitar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada tanggal Mei 27, saya membuat video mengenai bagaimana membuat kompos berbasis bakteria yang kemudian disusul dengan kompos berbasis jamur seminggu kemudian. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kompos. Masih kelihatan cangkang telurnya yang masih belum terurai karena memerlukan waktu yang banyak. Dengan kata lain, kompos adalah hasil dari pelapukan atau dekomposisi bahan organik yang sudah terurai oleh organisme pengurai, baik mikroorganisme maupun makroorganisme. Teman-teman, ini adalah tanah bekas, media tanam bekas yang mau saya pergunakan kembali. Saya taruh di dalam V-planter bag di sini dikarenakan sudah pernah dipakai berkali-kali sehingga hara-haranya pun sudah banyak menghilang, sehingga saya perlu memperbaiki dan mengembalikan hara-hara tersebut. Itulah gunanya kompos tadi. Kompos biasanya digunakan sebagai campuran di dalam tanah dengan tujuan memperbaiki sifat fisik, biologi, maupun kimia tanah sehingga dapat menyediakan media tanam yang baik dan maksimal. Lalu, apakah pupuk itu? Pupuk adalah komponen material unsur hara yang diberikan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara di dalam tanah untuk dimanfaatkan oleh tanaman itu. Jadi teman-teman, kata kuncinya adalah tanaman, bukan media tanam. Sehingga bila kompos adalah makanan dari media tanam, maka pupuk adalah makanan dari tanaman. Sehingga pupuk itu biasanya disesuaikan berdasarkan tanamannya. Ini adalah tanaman jeruk kunci saya, dan tanaman ini gemar sekali terhadap pupuk kambing. Sehingga inilah makanan kesayangannya dia, dan saya memberikan pupuk kambing untuk jeruk kunci saya. Bila teman-teman ingat video saya mengenai jeruk kunci tanggal 28 Januari yang lalu, di mana saya menaruh kompos ketika mau menanam bibit jeruk kunci, dan sekarang setelah besar saya menaruh pupuk kandang, teman-teman barangkali bisa mengambil kesimpulan bahwa kompos biasanya dipakai sebagai pupuk dasar dan pupuk seperti pupuk kambing ini dipakai sebagai pupuk tambahan. Hal yang sama saya lakukan kepada pohon paprika saya. Ketika saya baru memindahkan seedling ke dalam polybag, saya menaruh kompos sebagai pupuk dasar
sebagai makanan dasar, makanan utama. Lalu ketika bibit sudah menunjukkan pertumbuhan, saya menaruh pupuk kascing. Jadi pupuk kascing ini berfungsi sebagai pupuk tambahan, sebagai makanan tambahan, sementara kompos yang saya taruh pada permulaan adalah pupuk dasar atau makanan utama. Lalu, apakah mulsa itu, teman-teman? Seperti teman-teman lihat, saya selalu menutup pot-pot atau polybag saya dengan serpihan kayu. Mulsa adalah bahan organik yang menutup tanaman dan memiliki 4 fungsi khusus dan 2 fungsi tambahan. Fungsi mulsa pertama adalah menjaga supaya nutrisi di dalam media tanam tetap terjaga. Ingat ya teman-teman, apabila sinar matahari datang, maka akan terjadi penguapan, dan saat air ikut hilang, maka nutrisi pun terbawa hilang. Karena itulah mulsa diperlukan untuk menjaga agar nutrisi-nutrisi itu tidak cepat hilang. Fungsi kedua dari mulsa adalah untuk menjaga kelembaban, terutama untuk tanaman-tanaman yang rakus akan air, maka mulsa ini sangat kritikal. Seperti seledri batang besar yang sangat rakus terhadap air, maka mulsa ini sangat perlu sehingga seledri batang besar senantiasa dalam keadaan lembab. Fungsi ketiga dari mulsa adalah supaya gulma tidak tumbuh. Ingat ya teman-teman, gulma bisa mencuri nutrisi sehingga pohon kita akan kelaparan atau kurang terisi nutrisinya. Fungsi keempat dari mulsa yang menurut saya adalah sangat penting untuk tanaman tomat adalah untuk mencegah agar hama atau penyakit yang sudah ada di dalam media tanam tidak keluar dan menjalar kemana-mana. Di pohon tomat selalu ada patogen yang bersarang di dalam tanah, dan kita tidak mau patogen itu lari ke daun, ke batang, dan bahkan ke tetangga. Sehingga dengan demikian adanya mulsa, maka hama-hama itu bisa tertahankan. Dan 2 fungsi dari mulsa yang merupakan fungsi tambahan adalah mengurangi intensitas sinar matahari ke dalam media tanam dan menolong mempertahankan temperatur agar temperatur di dalam media tanam selalu stabil. Contoh dari mulsa yang lain adalah jerami. Ingat ya teman-teman, tadi saya memakai serpihan kayu dan sekarang saya memakai jerami untuk pohon stroberi saya. Jerami juga merupakan bahan mulsa yang populer. Kalau begitu, apakah mulsa yang sudah terurai akan berfungsi sebagai pupuk? Benar sekali teman-teman, karena mulsa yang terurai lambat laun akan menjadi tanah dengan nutrisi yang luar biasa. Pohon coklat kami yang dipenuhi dengan mulsa di bawahnya, ya teman-teman, dan bila mulsa itu terurai akan menjadi pupuk organik untuk si coklat-coklat ini. Saya tidak memberikan pupuk tertentu, saya hanya memberikan mulsa di bawahnya. Pohon pepaya California kami dengan mulsa di bawahnya sudah hampir terurai.
Mulsa ini akan berfungsi sebagai pupuk ketika habis terurai. Lalu, apakah humus itu, teman-teman? Humus adalah hasil pelapukan segala jenis bahan organik yang terjadi secara alami di tanah dan telah berlangsung sangat lama sehingga telah menjadi tanah. Jadi, humus adalah jenis tanah yang sangat subur dan memiliki kandungan nutrisi dan unsur hara yang melimpah untuk tanaman. Mari kita gali sebentar. Ini adalah contoh humus, teman-teman. Humus memiliki ciri berwarna gelap, bertekstur gembur, dengan daya serap dan daya ikat air yang sangat tinggi. Sehingga tidak heran begitu banyak tanaman di sekitarnya yang tumbuh di atas humus ini. Ini sangat subur, teman-teman. Sangat-sangat subur. Semoga sekarang teman-teman sudah mengetahui apa itu kompos, apa itu pupuk, dan apa itu mulsa, dan juga humus. Sekarang kita tiba di pertanyaan terakhir dan yang terpenting. Bila teman-teman memiliki budget bertanam yang minim seperti saya, bila teman-teman mau memanfaatkan alam dan isinya yang luar biasa seperti saya, bila teman-teman tidak memiliki banyak waktu dan mau berhemat tenaga seperti saya, yang mana yang akan teman pilih? Apakah mulsa? Apakah kompos? Apakah pupuk? Apakah humus? Barangkali teman-teman akan terkejut bila saya menjawab bahwa saya merasa dari semua jenis pupuk yang telah kita bicarakan, yang terpenting adalah mulsa. Bila teman-teman kurang percaya dengan pernyataan saya, boleh dicoba. Bila ada sepotong tanah yang tandus seperti ini, taruhlah serpihan kayu ke atasnya. Tidak perlu digali, tidak perlu ditraktor, taburkan saja serpihan kayu di atasnya, dan lihatlah 3, 4, 5, 6 bulan kemudian akan terjadi perbedaan yang luar biasa. Teman-teman, ini adalah mulsa yang teronggok, potongan-potongan rumput, daun-daun kering dan batang-batang dahan-dahan yang kering. Bila kita gali, lihat teman-teman, ini adalah mulsa yang sudah terurai. Inilah media tanam yang luar biasa hara-haranya dan sangat bermanfaat. Demikianlah teman-teman pengalaman saya mengenai kompos, pupuk, mulsa, dan humus. Semoga pengalaman ini bisa memperkaya dan memberikan ide-ide kepada aktivitas perkebunan dan pertanian teman-teman. Saya hanyalah orang biasa yang senang berkebun dan bertani, dan tidak pernah berpikir bahwa cara saya adalah satu-satunya yang terbaik. Ini hanyalah pengalaman seorang biasa. Semoga bermanfaat.